Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Danif Tada dan Ibu Hidayati Jalila selaku pengasuh pesantren Wisat Al-Muqtada, yang saya hormati para guru besar dan para mentor pesantren Wisat Al-Muqtada. Pada kesempatan kali ini, saya Fafi Masiro, mahasiswa Pendidikan Fisika 2019, akan menceritakan sekilas tentang skripsi saya. Untuk skripsi saya mengambil judul Implementasi Pembelajaran Fisika Berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Matematik pada materi hukum Newton dan penerapannya untuk pengembangan karakter siswa SMA. Hal yang melatar belakangi saya mengambil topik ini karena adanya kemerosotan karakter pada siswa SMA. Selain itu, menurut Sahroni pada tahun 2017, adanya kebiasaan pendidikan Indonesia yaitu dengan penumpukan terus-menerus pada kemampuan akademik siswa tanpa disertai oleh pengembangan karakter. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan suatu upaya untuk pengembangan karakter siswa melalui profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini meliputi beberapa elemen, diantaranya ada berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kemandirian, bernalar kritis, dan juga kreatif. Hasil penelitian oleh Rivial pada tahun 2022 menyebutkan bahwasanya pengembangan karakter pada profil pelajar Pancasila ini dalam kegiatannya perlu diintegrasikan dalam setiap materi pembelajaran, termasuk salah satunya yaitu materi fisika. Fisika dikenal sebagai materi pembelajaran dengan konten yang berat. Berdasarkan wawancara dengan guru fisika M.A. Anwar Sarang, bahwasanya kendala dari pembelajaran fisika yaitu rendahnya pemahaman dasar siswa. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh karakter siswa itu sendiri. Misalnya selama pembelajaran siswa belum mandiri, yaitu rendahnya kesadaran diri dan juga tanggung jawab siswa dalam memperhatikan pembelajaran dari guru untuk mendapatkan pemahaman materi fisika. Hal tersebut diperkuat dengan data observasi bahwasanya hanya terdapat 10 dari 40 siswa yang memperhatikan materi pembelajaran fisika. Nah, salah satu pemahaman dasar siswa itu rendah pada materi hukum Newton dan penerapannya. Karena berdasarkan data studi pendahuluan, hanya terdapat 20% dari siswa kelas 10 di M.A. Anwar yang tuntas pada PTS materi hukum Newton dan penerapannya dengan standar KKM sebesar 70. Nah, pembelajaran fisika berbasis STEM dapat dijadikan sebagai alternatif dalam permasalahan tersebut. Hal tersebut juga menurut kita pada tahun 2022 bahwasanya integrasi STEM dalam pembelajaran fisika sangat tepat untuk dilakukan dalam pengembangan setiap aspek. Salah satunya yaitu aspek pengembangan karakter siswa. Integrasi pendidikan yang mengoptimalkan kemampuan siswa baik dalam kognitif ataupun pengembangan karakter saat ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi pembelajaran fisika berbasis STEM pada materi hukum Newton dan penerapannya untuk pengembangan karakter siswa SMA sangat penting untuk dilakukan. Nah, rumusan masalah dari penelitian saya sendiri yaitu yang pertama mengenai bagaimana implementasi pembelajaran fisika berbasis STEM, yang kedua mengenai bagaimana hasil belajar siswa setelah dilakukan pendekatan STEM, yang ketiga yaitu bagaimana pengembangan karakter siswa setelah dilakukan pembelajaran fisika berbasis STEM. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi saya ini yaitu penelitian kuantitatif dengan rancangannya yaitu quasi eksperimen design menggunakan non-equivalent control group design, yaitu terdapat kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas eksperimen ini mendapatkan suatu perlakuan dan kelas kontrol tidak. Kemudian nanti terdapat perbandingan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah dilakukan suatu perlakuan itu untuk mengukur dampak dari perlakuan itu terhadap hasil yang akan diukur. Untuk lokasi penelitiannya yaitu di M.A. Anwar Sarang dengan populasinya yaitu kelas 10 IPA dan sampelnya yaitu kelas menggunakan purposes sampling, yaitu dimana nanti ada kelas kontrol dan kelas eksperimen berdasarkan saran dari guru fisika. Variabel penelitian yang digunakan yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu pembelajaran fisika berbasis STEM dan variabel terikatnya yaitu pengembangan karakter siswa. Kemudian ada sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Dengan pengumpulan datanya yaitu ada wawancara, observasi, kemudian tes yang meliputi pre-test dan juga post-test, dan ada juga angket. Selanjutnya untuk analisis data ini ada beberapa analisis, di antaranya yang pertama yaitu ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah data yang digunakan nanti memiliki varian yang sama atau tidak. Kemudian ada uji normalitas. Uji normalitas ini untuk mengetahui apakah sebaran data yang digunakan itu terdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya ada uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak mengenai pengembangan karakter siswa pada aspek bernalar kritis dan juga kreatif pada siswa setelah dan sebelum diterapkannya pembelajaran fisika berbasis STEM. Selanjutnya ada uji endgame. Nah, uji endgame ini digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran fisika berbasis STEM. Selanjutnya ada analisis lembar observasi siswa. Ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengembangan karakter siswa pada profil pelajar Pancasila pada aspek
berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga mandiri di antara setelah dan sebelum diterapkannya pembelajaran fisika berbasis STEM. Dan terakhir yaitu ada analisis angkat siswa. Ini digunakan untuk mengetahui respon dan juga minat siswa terhadap pembelajaran fisika berbasis STEM. Nah, kurang lebihnya seperti itu rancangan skripsi saya. Mohon doanya untuk Pak Dani dan juga teman-teman, semoga dapat terrealisasikan dengan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.